Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Selamat malam. Ya, saudara terkasih. Kasih Tuhan itu bukan seperti sinar matahari, bukan yang umum, tapi fokus kepada saudara. Dan masing-masing kita dapat berkata, saya orang yang paling dikasihi. Amin. Ya, kita akan mendengar bagaimana pesan kasih karunia yang luar biasa, yang amazing, ya, yang ajaib. Bahwa memang benar orang yang sakit yang memerlukan tabib. Karena Yesus Savior, juru selamat buat orang berdosa. Ya, Paulus saja bilang, dari semua orang berdosa dia paling berdosa. Nah, artinya apa? Pembayaran dari Tuhan Yesus itu sempurna. Katakan dia adalah kepala, saya adalah tubuh. Ya, semua tentang dia. Berarti kepala sehat, tubuh sehat. Kepala kaya, tubuh kaya. Ya, kepala makmur, penuh. Ya, sukacita, damai sejahtera, demikian tubuh. Amin. Ya, sebagaimana di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, tadi kita mendengar dari Pastor Mark yang menyampaikan, ya, bahwa sebagai manusia dulu ya, sebelum dia di New Creation Church, dia penuh kecemasan, khawatir, ya, mentally, ya, segala mental itu rusak, ya, sakit, ya, hutang, ya, dan menjadi sakit kepada tubuh, depresi, sampai malu keluar dari rumah, ya, karena nggak ada hope, nggak ada masa depan, dan penuh dengan pikiran bunuh diri akhirnya, ya, karena depresi yang berkelanjutan sampai kepada bunuh diri. Ya, mungkin kita juga sering, ya, banyak orang-orang, bahkan artis, orang-orang terkenal, bahkan orang-orang yang luar biasa, ya, bunuh diri tiba-tiba karena depresi, nggak bisa tidur, ya, rasa bersalah memakan dia. Dan makanya kita ditebus dari rasa bersalah. Ya, jadi nggak bisa tidur, ya, sulit tidur, sulit fokus, dibilang. Ya, derajat kecemasan yang makin meningkat, kemudian menjadi ketakutan-ketakutan yang irasional, yang nggak masuk akal, ya, fobia tuh, ya, karena ada kadang-kadang fobia nggak masuk akal akhirnya. Fobia ketinggian, fobia tempat sempit, fobia kecoa, ya, dan macam-macam. Ya, overthinking. Kalau misalnya naik pesawat, ini pilotnya mabuk nggak ya? Pokoknya pikirannya negatif itu, ya, overthinking. Perasaan yang iritasi tuh, apa tuh, sensitif, ya, dan selalu bertanya kenapa begini, kenapa begitu, dalam konteks negatif, ya, muncul alergi juga. Saudara tahu hari-hari ini anak-anak misalnya di dunia, khususnya di dunia maju, ya, di Eropa, di Amerika, udah macam-macam alerginya. Ya, itu dimulai dengan apa? Dengan pikiran-pikiran yang negatif, mudah tersinggung, akhirnya sulit berhubungan dengan keluarga, bercerai, ya. Dan itu bagaimana Pastor Mark itu keluar dari hal itu semua, katanya. Ya, sederhananya Yesus yang menyembuhkan semua. Gospel jawabannya. Sama-sama katakan gospel. Ya, jadi saudara, luar biasa, ya, saudara mendengar Injil, gospel. Ya, kita udah dengar Injil atau kabar baik. Gospel itu kan kabar baik. Itu sama seperti berita ketika suatu kerajaan di Inggris, ya. Ini bahasa Inggris kuno, Saxon. Ya, bagaimana kerajaan diancam oleh raja yang lain, kerajaan yang lain mau menyerang, rajanya, rakyatnya mengalami ketakutan, tapi rajanya keluar berperang, ya, dengan tentaranya, dan mengalami kemenangan. Dari kemenangan di tempat peperangan, dia mengirim kabar baik bagi rakyatnya di benteng, di kota. Itulah gospel. Itulah kabar baik. Itulah yang kita dengar. Bahwa raja kita, raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, sudah menang 2000 tahun yang lalu.
duduk di sebelah kanan Allah Bapa selama-lamanya, selama-lamanya diterima, dan mendudukan kita bersama-sama dengan Yesus di sorga. Nggak ada kabar yang lebih baik dari itu, saudara. Nggak ada kabar yang lebih baik daripada kasih karunia amazing gitu. Ya, luar biasa. Ya. Jadi Yesuslah jawaban akhirnya yang membuat dia keluar dari ketakutan, dari rasa bersalah, dari siklus kekalahan atau adiktif bahkan. Dari stres, tubuhnya stres, nggak bisa tidur, nggak bisa makan mungkin, atau makan kebanyakan malah karena saking stresnya. Pikiran khawatir, khawatir ini, khawatir itu, negatif ini, negatif itu. Ya, makanya disebut overthinking tuh, mungkin bahasa yang populer sekarang. Rasa bersalah, gelisah, cemas di hati. Ya, dan kita bersyukur sih selama berbulan-bulan, berminggu-minggu kita dengar power dari percaya benar. Sebenarnya itu solusinya ya. Solusinya Yesus yang menyembuhkan semua. Jadi saudara mendengar gospel, mendengar kabar baik, saudara terima. Ya. Tapi kalau dulu kenapa dia Kristen juga, saudara? Tapi pikirannya, mindsetnya itu legalistik, agamawi. Penuh dengan ajaran yang salah turun-temurun. Apa ajaran yang salah turun-temurun? Ya. Saya punya keyakinan yang kokoh bahwa misalnya pikul salib itu ajaran yang salah turun-temurun. Tapi kan Tuhan yang suruh, Pak Melki. Iya, Tuhan yang suruh sebelum dia naik ke kayu salib. Kemudian salibnya sudah dipikul oleh Yesus. Sempurna. Sama-sama katakan sempurna. Kita ditebus sempurna oleh salib Kristus. Kalau udah sempurna, mau salib yang mana lagi kita pikul? Sementara salib itu adalah kutuk. Oh, keselamatan bisa hilang. Ajaran yang turun-temurun. Mungkin yang kita menjadi kepercayaan pribadi. Itulah yang menggerogoti. Itulah iblis yang bisa menggerogoti. Kan kamu yang bilang, hidup mati dan kuasa sama lidah. Kamu bilang bisa hilang keselamatan. Berarti kesehatan kamu bisa saya ambil dong. Keuangan kamu bisa saya ambil. Keluarga kamu saya bisa rusakkan. Damai sejahtera kamu, sukacita kamu bisa saya curi. Kenapa? Kan itu bagian dari keselamatan. Yang ngomong bisa hilang siapa? Orang Kristen. Ya. Jangan mau, saudara. Ya. Karena kalau keselamatan bisa hilang, padahal itu dari Kristus, berarti harus diusahakan diri sendiri. Kalau diusahakan diri sendiri, berarti itu mengharapkan dari hukum Taurat. Maka iman jadi sia-sia. Janji jadi batal. Kristus tidak berefek. Ada ayatnya semua, saya jangan takut ya. Saudara, kalau sakit kita mau Kristus berefek dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang berdoa tentang sesuatu, kita mau Kristus berefek dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak mau. Kita percaya iman. Di dalam iman ada hope ya. Iman dasar dari sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, ada hope. Tapi sia-sia. Janji Tuhan batal semua. Bukan karena berdosa, saudara. Bukan karena nggak berbuat ini atau berbuat itu. Karena tidak terima bahwa kebenaran itu adalah hadiah. Ya, mengharapkan dari hukum Taurat berarti jatuh dari kasih karunia. Ya, kembali ya. Kita kuncinya cuma mendengar gospel. Kita nggak mau lagi dengar atau percaya atau mengaminkan ajaran-ajaran sia-sia, turun-temurun yang sia-sia, yang saya sebut dari jurang neraka itu. Iblis meeting, iblis rapat, iblis perlengkapi itu pasukannya. Supaya apa? Supaya memasukkan ajaran yang salah. Ya, kepada orang-orang, anak-anak Tuhan yang mestinya powerful. Itulah peperangan yang di pikiran itu. Kuncinya apa? Kita dengar lagi kabar baik.
Sehingga nggak bisa dikadalin, saudara. Ya, iman kita semakin kuat, semakin terlatih. Amin. Ya. Contoh-contoh juga kan, oh itu kan tapi kan firman Tuhan misalnya khotbah di bukit. Nah, iya betul, Yesus bicara mengembalikan hukum Taurat pada posisinya, pada kedudukannya. Sehingga orang Israel tuh ya dengar dan waduh, kalau gitu saya butuh juru selamat dong. Wah, saya harus congkel mata, potong tangan misalnya. Ya saudara, itu bukannya bilang ini, wah kalau gitu pilih-pilih firman. Bukan saudara. Itu dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Rightly dividing the word of truth. Dan kita hidup di dalam firman now, yang sekarang, hari ini. Dispensasi waktu, kasih karunia. Saudara perlu diulang terus. Kita dengar khotbah di upper room, di ruang atas. Ya, bagaimana Yesus memberitakan bahwa dia naik ke kayu salib ya, untuk bicara hatinya. Dia mencuci kaki saudara, melayani saudara. Dan memberikan apa saudara? Memberikan shalom saudara, memberikan damai sejahtera. Di bawah hukum Taurat nggak ada damai sejahtera saudara, nggak ada sukacita. Orang semuanya bergantung dari manusia. Dan kalau gagal dihukum, hukumannya mati lagi, dirajam misalnya. Ada orang bilang kalau hidup di dalam rajam tuh, jadi hidupnya sial terus, disambitin batu tiap waktu gitu. Ada nggak orang gitu? Ya, kalau orang cerita tentang misalnya kecopetan, dia kecopetannya terus aja, entah kecopetan, entah kerampokan, entah kena begal. Kalau orang bilang dia ada orang celaka naik motor, ntar jatuh lagi, ntar jatuh lagi, ntar jatuh lagi, ntar ditabrak. Kalau lagi ada pandemi, ntar sakit, ntar sakit, ntar sakit, sakit lagi. Saudara, sakit bukan dosa ya. Saya nggak bilang dosa, cuma kita tuh ditebus gitu dari itu. Ya, makanya Tuhan bilang gini, kita mulai dengan Yohanes 14 ayat 27 nih. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi Tuhan Yesus kan mati, bangkit, naik ke surga kan. Ya, tapi damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, spesifik ya, my shalom. Ya, kuwariskan atau kuberikan kepadamu. Ya, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi kalau dunia bilang di toko damai, jual damai, nggak ada saudara. Sekalipun tokonya namanya toko damai. Ya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Nah ini kalau dibilang bagian kita apa sih? Ya jangan gelisah, jangan gentar, hati. Sama-sama kan hati. Ya, nggak perlu gelisah, nggak perlu gentar. Jangan khawatir, di ayat yang lain. Di pikiran, hati nggak usah gelisah, nggak usah cemas. Gentar tuh takut ya, takutan gitu. Tadi yang dikatakan apa, overthinking itu. Apa-apa takut, apa-apa negatif. Jadi Pak, mestinya apa-apa positif. Ya kita di dalam Yesus, sebagaimana Yesus saja jalan di bumi ini. Yang mau celakakan dia juga nggak bisa. Ya, kecuali dia menyerahkan diri buat kita. Itu udah jelas. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi jelas tadi ya bahwa shalom itu warisan. Kita udah diwariskan, sama-sama katakan, saya diwariskan atau diberi hadiah damai sejahtera, shalom. Ya, kalau kita bebas worry, ya, worry free, bebas dari khawatir, di pikiran, di hati, kasih karunia itu mengalir. Sama-sama dengan kasih karunia itu mengalir. Amin. Ya, yang kita jaga apa? Hati kita.
Nggak perlu stres, nggak perlu khawatir, nggak perlu gelisah, nggak perlu cemas. Ya, nggak perlu mudah tersinggung. Ya. Jadi sekalipun masalah-masalah dalam sekeliling kita, kita lihat Yesus. Yesus khawatir nggak? Kepala nggak khawatir, kita nggak khawatir. Kepala pusing nggak? Sakit perut nggak? Sakit panas nggak? Sakit batuk nggak? Nggak. Demikian kita di bumi sekarang ini. Ya, nanti kita terusin ya. Kita terus kenal tentang Dia. Amin. Nah, kita akan melihat ini pesan kasih karunia amazing ini sebenarnya kan karya Yesus. Apa sih yang Dia kerjakan? Induk dari semua tadi berkat-berkat pembebasan kita, kehidupan kita yang nggak perlu khawatir itu, termasuk tadi shalom, ya, damai sejahtera. Ngomong-ngomong, Injil kita juga namanya Injil damai sejahtera. Ya, kalau nggak bawa damai sejahtera, saudara buang aja. Ya, Injil damai sejahtera itu induk dari segala berkat semua, ya, Alkitab itu pengampunan segala dosa. Saudara harus terima itu secara bulat. Tidak ada lagi penghukuman. Diampuni dosanya dan dibenarkan sepenuhnya. Sekali lagi ya, itu diampuni, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya itulah Injil yang diberitakan Rasul Paulus, Injil kasih karunia. Nah, kita lihat animasi yang kita sering lihat kalau kita Holy Communion ya. Nah, ini pesannya hari Minggu ini. Ya, kita terus lihat dengan kacamata kasih Tuhan. Ya, suatu pewahyuan yang kuat. Saudara lihat lagi ya. Ayo Mika di setel. Kenapa kita nggak gelisah? Kenapa kita nggak khawatir? Kenapa kita nggak takut? Ya, sebentar. Pastor menerima gambaran ini tuh benar-benar dari Tuhan ya, kita lihat. Dan memang ada di Alkitab. This man is you and I, the sinner. He brings the innocent lamb, a picture of our Lord Jesus Christ. This is what they do in the Old Testament. He brings it to the priest. The priest represents God's eyes. And God's eyes that is thrice holy examines not us, but our lamb. It's not a question of how good you are. It's a question of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So he checks out, the lamb is good. You and I place our hands upon the lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on him at the cross. All your sins goes into the lamb. That's what happened at the cross. And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness goes into you. Amen. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross. So that we always remember that. Amen. The lamb dies in our place. The innocent lamb dies under the fires of judgment. But you walk away with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Amen. Hallelujah. You have something you never had before when you came. You walk away a gainer. Luar biasa ya. Jadi sama-sama katakan kepada saya. Induk segala berkat adalah pengampunan segala dosa. Karena jelas yang diperiksa adalah dombanya. Tadi Pastor Prince sampaikan. Jelas orang berdosa itu udah jelas, obvious ya, jelas karena dia bawa domba kepada imam. Jadi jelas dia berdosa. Tapi yang diperiksa adalah domba aja. Amin. Ya, jadi bawa domba. Yesus, anak domba Allah. Ya. Pikiran negatif, rasa bersalah, kembali ke dia. Amin. Ya, kalau Tuhan Yesus yang diperiksa bukan hanya oleh imam-imam kepala tuh. Orang-orang Farisi, Herodes, Pilatus diperiksa semua. Tidak ada salahnya. Karena itu imam-imam kepala orang Farisi perlu panggil saksi dusta. Karena tidak ditemukan salahnya. Diperiksa.
Bahkan kepala perwira waktu menyalibkan Yesus berkata, sungguh dia orang benar. Yudas juga bilang gitu. Dia kembalikan, dia lempar itu 30 keping perak di bait Allah. Pembayaran pengkhianatannya. Aku telah menyerahkan orang berdosa. Orang yang di samping Yesus disalib, salah satunya bilang, nggak salah kamu hina-hina dia. Kita mah disalib karena kita bersalah. Dia disalib tidak ada dosa. Amin. Ya. Yesus bukan hanya disembelih tadi seperti domba. Kalau disembelih seperti domba kaki 4 tadi binatang, boleh dibilang nggak ada sakitnya dia, si domba itu. Tapi bagaimana anak domba Allah? Dipukulin, disiksa, dicambuk, dihina, diremukkan, ya, diludahi, suruh pikul salib, dipantek, dimahkotai duri. Semua, ya, untuk saudara dan saya. Semua dosa kita, semua malu kita, semua rasa bersalah kita. Itulah kita membawa anak domba Allah. Ya tadi ditumpangin tangan, saudara. Pindah, terjadi pertukaran ilahi di salib. Dosanya, dosa kita. Kebenarannya menjadi kebenaran kita. Begitu indah ya. Itu gambaran di kitab. Tadi persembahan domba itu emang dianimasikan, tapi itu dari Alkitab. Bagaimana begitu akurat. Yang tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, tapi telah dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya kita menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan kita berharga sekarang, kenapa? Nilai transaksinya. Darah Yesus. Pembayaran overpayment. Saudara saya, Tuhan mau seperti ini. Bahwa kita tidak memiliki hati nurani hutang lagi. Hati nurani yang tuduh lagi. Hati nurani saya sempurna, katakan. Karena korbannya sempurna. Contohnya begini. Saya punya hutang, misalnya di bank. 100 juta rupiah. Saya nggak bisa bayar. Bank sudah kirim debt collector. Teleponin terus. Hati nurani saya penuh hutang nggak? Penuh, saya nggak bisa bayar. Udah lewat lagi waktunya. Saya udah dikejar-kejar hutang. Hati nurani saya penuh hutang nggak? Penuh. Tapi kemudian misalnya Cilicu gitu bilang, wah Pak Melki, kali itu Cilicu orang kaya banget. Se-Bandung paling kaya dia. Tadi bilang amin ya, amin ya. Terus dia bilang, aduh Pak Melki kasihan ya. Dia Cilicu lagi mau berangkat ke Paris dia. Bawa supir. Dia bilang gini, kita ke bank dulu. Pak Melki utang berapa tuh? 100 juta kata banknya ya. Nih saya bayar nih 10 miliar. 100 juta utang dibayar 10 miliar. Bayar lebih nggak saudara? Dibayar lebih. Bang bilang, oh bu utangnya cuma 100 juta bu. Nggak apa-apa. Pokoknya ini saya bayar lebih. Mau pakai buat yayasan kayak mau pakai buat memberkati siapa. Pokoknya supaya hutang Pak Melki udah nggak ada lagi. Kemudian dia bilang sama supirnya. Dia berangkat ke Eropa. Dia bilang sama supirnya, kasih tahu Pak Melki tuh. Hutangnya udah dibayar. Pak supir support saya. Pak Melki, tadi saya antar Ibu Licu ke bank. Pak Melki punya hutang ya? Iya. Nggak tahu tuh. Kayaknya udah ngomong sama orang bank. Jadi beritanya nggak jelas gitu. Nggak tahu bicara utang-utang tapi nggak begitu jelas deh. Mungkin dibayar separuh atau gimana kali.
Mungkin itu yang kita dengar berita-berita itu. Tuhan Yesus nggak lunasi semua. Ada bagian Tuhan, ada bagian kamu. Ada keselamatan yang belum tentu pasti. Ada nanti Tuhan hukum. Sementara dosa utang sudah dibayar. Ya, nggak jelas beritanya. Pertanyaan, utang saya udah dibayar belum? Sudah. Tadi pagi udah dibayar. Sore-sore pulang, nih supir kasih berita nggak jelas. Hati nurani saya masih punya hutang nggak? Masih. Itu yang terjadi. Hutangnya dibayar, udah lunas, udah. Hati nurani saya terus dikejar hutang nggak? Masih. Masih ketakutan nggak? Masih. Kemudian Cilicu dari Paris telepon suaminya, Ko Dede. Saya tahu tuh Pak Melki tuh. Ya beda waktu, dia udah 12 malam di sini. Ko Dede telepon. Pak Melki, tadi istri saya bayar di bank. Pak Melki punya utang ya? Iya, 100 juta. Dibayar 10M tuh. Ketika saya mendengar kabar yang benar dan kabar yang baik ini, yang benar, hati nurani saya masih tertuduh nggak? Saya masih takut nggak? Saya tidur, saya bangun pagi-pagi, paling pagi, bank mau buka, saya samperin itu, saudara. Bang, kaya lu gara-gara gua. Ya. Saudara paham, hati nurani saya masih ada beban hutang nggak? Ada pikiran-pikiran yang negatif nggak? Itulah sebabnya ketika kita worry free, kita bebas dari worry, kita rest. Itulah yang Tuhan sebut sebenarnya waktu kita rest, kita tuh percaya penuh. Itulah kekudusan yang sejati, saudara. Orang tanya, apa sih kekudusan? Saudara, rest di dalam Yesus. Saudara nyemplung di bawah kasih karunia, masuk air basah. Tidak masuk dalam kasih karunia, tidak mungkin tidak kudus. Kekudusan yang sejati. Ya, makanya percaya power dari right believing itu sangat penting. Ya, hati nurani saya sempurna karena korbannya sempurna. Dan itu adalah induk daripada semua berkat. Saudara jangan mengharapkan suplai berkat Tuhan kalau masih dihukum, saudara. Memiliki hati nurani, hutang, karena mungkin salah dengar, mungkin pernah dengar, mungkin itu menjadi filing yang lama dalam kehidupan kita. Filing lama gitu. Wah, dimarahin orang tua, dinasihatin guru, dinasihatin pendeta, dinasihatin konseling, ini itu semua tentang manusia, bukan tentang Yesus. Ada rasa bersalah karena kita selalu kurang. Sumber daya kita kurang, apalagi lah. Kita banyak kelemahan, banyak kegagalan, masih salah, masih jatuh, masih begini, masih begitu. Tapi itu sudah dibayar. Nih 100 juta, nih 10M. Bahkan bukan 10M, nggak terhingga itu darah Yesus. Makanya kembali lagi Roma 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari apa? Dari hati yang gak gelisah, gak cemas, gak takut. Rest. Kehidupan terpancar tuh. Kenapa? Karena sumbernya mengalir, berlimpah. Makanya kalau ada kekhawatiran, cepat lempar. Serahkan, Tuhan bukan urusan saya, urusanmu. Sudah selesai. Amin. Ya, kalau saudara nggak perlu khawatir datang beribadah seperti ini. Kenapa? Ini termasuk bilang, Tuhan bukan urusan saya lagi ibadah nih. Nggak, ya jangan takut hal apapun. Itulah hati. Ya, karena dibilang Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang sampai ditulis. Barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Wah, orang itu hatinya baik. Itu hatinya baik, itu hati yang disebutnya tidak menuduh.
Hati nurani yang baik. Kalau hati nurani yang jahat itu artinya apa? Hati nurani yang masih menuduh. Iblis tanam semua dari pikiran masuk ke hati. Ya kan? Disebut orang yang baik, saudara. Jadi saya nggak takut memberikan kabar baik. Kalau saudara terima di dalam hati saudara penuh dengan firman kebenaran, maka saudara pasti akan mengeluarkan barang yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pendaraan hatinya yang jahat. Hati yang jahat apa? Hati yang menuduh, mendakwa. Ada suku-suku bangsa atau bangsa-bangsa, terutama kalau saya nonton film Korea ya, kalau orang udah salah gitu, memang salah, itu dia mesti digecek sampai dia mesti tahu dia salah. Dia mesti benar-benar nangis, mesti berlutut, mesti gini. Jadi memang dikembangkan itu, dikembangkan guilt tuh, rasa bersalah. Dia pikir itu menjadi orang baik nantinya. Enggak, saudara. Tapi emang di film-film juga enggak jadi baik. Paling dia bunuh diri nanti. Stres, hidup dengan stres, hidup dengan menghukuman. Ya. Belum. Baca sama-sama. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Makanya kalau orang dihukum. Ya emang saya orang bego. Emang saya orang saya aja udah gak punya perbenaran gitu ya. Ya saya tarik lagi deh. Saya orang pintar. Saya penuh hikmat Tuhan. Ya tapi kalau diisinya sampah, keluarnya sampah, saudara. Tadi contoh ya. Ya. Apa yang diucapkan mulut kita? Yang baik. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi oleh Yesus. Ya, saya menerima berkat Abraham. Saya mewarisi Kanaan. Saya menerima janji Tuhan. Tujuan Tuhan untuk hidup saya beri hidup dan berinya dengan segala kelimpahan. Saya diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit, ditebus dari segala kerusakan. Di mahkota favor dan kelembutan. Mulut saya dipuaskan dengan kebaikan. Sama kan diucapkan mulutnya. Sehingga masa muda saya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah gembala saya. Tuhan gak pernah meninggalkan saya. Itu perbenaran yang baik yang keluar dari mulut saudara yang ditanam di hati. Saya memiliki hidup dan dengan segala kelimpahan. Itu yang harus ada dalam perbenaran saudara dan saya. Amin. Kalau enggak nih saudara, bayangkan 10-12 pengintai. Semua lihat 10 tulah di Mesir, di Goshen, di tempat Israel tidak kena. Bahkan gelap bisa milih. Di Goshen terang. Mati semua tulah ke-10. Orang sulung, yang bukan hanya orang, binatang, pokoknya kalau yang sulung-sulung mati semua. Kecuali yang memiliki anak domba Paskah. Seperti saudara dan saya, anak domba Paskah kita yang sejati, Yesus. Kurang apa saudara? Tetap aja nggak percaya. Udah sampai perbatasan Kades Barnea, tetap aja ngoceh-ngoceh sama Tuhan, sama Musa. Yang ngoceh-ngoceh ke Tuhan sebenarnya. Tuhan, Musa nggak salah. Intai dulu. Memberi opini yang jahat tentang Tuhan. Jangan-jangan Tuhan keluarin kita dari Mesir sampai sejauh ini hanya untuk membunuh kita, dia bilang. Kita lihat dulu musuhnya, kita lihat dulu kotanya. Tuhan gak suruh saudara. Yang pertama-tama kalau saya tahu pengintai awalnya itu bukan ide Tuhan. Baca aja dalam Ulangan 1. Mereka mendesak-desak Musa. Karena Tuhan udah bilang. Tuhan maksudnya gini, Tuhan gak pernah bilang soal nanti lu harus berperang. Enggak, Tuhan bilang masuk dan menduduki negeri. Go in and possess the land. Masuk dan menduduki negeri. Aku akan mewariskan kepada kamu negeri yang berlimpah susu dan madu. Ya, exit good land. Tapi mereka apa? Negatif sekali kan sama Tuhan kan? Oke, Tuhan bilang kasihlah. Pilih pemimpin-pemimpinnya.
biar nggak banyak ngomong. Ayo, pergi deh. Mereka pergi 40 hari. Mereka pulang. Ya, mereka lihat benar. Dia bilang benar. Tanah itu begitu permai. Ini hasilnya bawa tandan anggur. Harus digandar 2 gitu, saking besarnya, saking luar biasanya. Cuman mulutnya apa, saudara? Mulutnya tidak percaya. Sebenarnya sederhananya gitu, ya. Hatinya tuh nggak dijaga. Hai, kecuali Kaleb dan Yosua. Yosua dan Kaleb lihat apa? Lihat raksasa. Lihat 10, 12 semuanya 12-12 lihat raksasa. Yang 10 nggak percaya, yang 2 percaya. Percaya gimana Pak Melki? Kan raksasa besar. Iya, raksasa besar, Tuhan lebih besar. Kan yang berperang Tuhan, kan Yosua juga dengar, Kaleb juga dengar, seluruh orang Israel juga dengar. Baca aja di dalam Keluaran 14:14. Peperangan milikku, kata Tuhan. Bukan kamu yang berperang, aku yang berperang. Sampai spesifik sebenarnya bagaimana perangnya. Amin. Ya, apalagi sekarang peperangan sudah dimenangkan olehku 2000 tahun yang lalu. Kamu duduki aja, masuk duduki. Jangan tidak percaya. Ya, makanya Tuhan bilang Kaleb ini memiliki different spirit. Sebenarnya hati yang lain juga, jiwa yang lain, hati yang lain. Ya, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya. Different spirit. Dia memiliki hati yang percaya, sama-sama katakan percaya. Karena di Ibrani 4 dibilang, kenapa mereka nggak masuk? Yang nggak masuk itu cuma satu, saudara, masalahnya. Unbelief. Tidak percaya. Sekarang kalau saya bilang, saudara mau percaya apa tidak percaya? Percaya. Amin. Percaya apa Pak Melki? Percaya segala dosa kita sudah diampuni. Percaya. Kita telah dibenarkan sepenuhnya. Karena kita terima kebenaran Yesus, kita terima apa yang Yesus punya, kita punya. Percaya. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang, kamu, targetku bagi kamu adalah Kanaan, percaya nggak? Percaya. Ya, makanya dia bilang sepenuhnya. Percaya penuh nggak? Percaya penuh. Mungkin kalau kita renungkan, kenapa orang Kristen, saya juga percaya Pak. Saya juga percaya. Mazmur 91, ya kan? Waktu pandemi, tapi mati juga tuh orang. Kenapa? Terus dia bilang, kenapa? Ya, Tuhan juga menghendaki. No. Sepenuhnya, kata kuncinya tuh. Sama-sama kan sepenuhnya. Maksud Bapak Melki? Ya karena nanti gini. Satu sisi percaya, 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 di sebelah kanan. Tapi itu tidak akan menimpa aku. Di lain waktu ngomong, keselamatan bisa hilang. Nggak cocok, saudara. Ya, tapi kan keselamatan bisa hilang. Tidak bisa, saudara. Di dalam Kristus keselamatan saudara kekal. Sekali untuk selama-lamanya. Bahasanya juga selama-lamanya, kekal. Amin. Ya. Kalau bisa hilang berarti bisa dicuri. Iblis mencuri, membunuh, membinasa. Ya dibunuh. Walaupun Tuhan, ya artinya mati sebelum waktunya itu. Ya, percaya saudara. Kalau orang percaya tuh, saya seperti orang Majus juga tadi digambarkan. 3 orang Majus. Dia lihat, dia percaya. Ya, makanya dia perjalanan jauh. Karena hatinya percaya. Jauh-jauh cari bayi Yesus. Amin. Ya. Jadi sekarang kita cek, apakah hati kita bermasalah, cemas, gelisah, area keuangan, anak-anak, ya, kesehatan, masa depan. Ya, karena kita lihat sosial media, ya, nggak ada kabar baik, kabar bad news semua, kabar buruk mungkin. Ya, ini orang Kristen juga begini, ini begini, ini begitu. Nah, sekali lagi, Yesus ajarkan kekudusan yang sejati. Sama-sama kekudusan yang sejati. Apa itu? At peace, rest.
Jadi kekudusan yang sejati kita apa? Rest. Shalom. Tersedia, tersedia. Kita tinggal pegang aja nih. Tadi kepala dari anak domba. Itu artinya apa? Saudara percaya, ya? Kita fokus Jesus, kita bilang touch Jesus itu menyentuh Yesus itu kita bilang ini. Misal kita soal kesehatannya, Yesus kesehatan saya, Yesus kesembuhan saya. Kita butuh apa? Yesus hikmat saya. Yesus, ini jantung Yesus, ini paru-paru Yesus misalnya. Atau apa? Keuangan. Saya memiliki keuangan Yesus. Apa yang Bapak punya, saya punya. Langit di atas langit, bumi dengan saya punya Bapak saya. Dan dia rela jadi miskin buat saya, supaya saya menjadi kaya karena kemiskinannya. Ya benar kan? Iya nggak? Yesus kebenaranku. Amin. Ya. Bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu kasih yang Pak Melki ngomong? Gimana? Ya, bolak-balik ya. Gimana kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita? Ya kita baca lagi aja Roma 8 ayat 32. Jelas ya kata-katanya ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bukan gak sayang ya. Yesus itu anak tunggal, dikasih Bapa satu-satunya yang termulia di surga. Surga dikosongin tuh gara-gara mau tebus saudara dan saya. Termulia, terindah, tunggal, satu-satunya dikasih oleh Bapa, beloved. Ya, dibilang nggak disayang-sayang, maksudnya diserahkan buat saudara tuh. Menyerahkannya bagi kita semua. Makanya pertanyaan retorisnya gini. Apa sih Pak pertanyaan retoris? Pertanyaan yang nggak perlu jawaban karena jawabannya udah ada. Ya, penegasan. Sama-sama kata penegasan. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu cuma-cuma, ya. Give us all things, ya. Freely give us all things, kata bahasa Inggrisnya ya. Mengadakan segala satu cuma-cuma, katakan cuma-cuma kepada kita bersama-sama dengan Dia. Satu tadi ya. Orang berdosa mengalir, dosanya mengalir ke dombanya. Kekudusan kebenaran domba mengalir kepada orang berdosa kita. Terjadi pertukaran di kayu salib. Sama-sama saya katakan, saya terima Tuhan segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Yang saya sudah tahu, yang saya belum tahu, saya terima semua. Itu namanya pinter, bijaksana saudara. Saya terima semua. Memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Yang percaya katakan amin. Give us all things freely. Jadi kalau saudara bilang, oh nggak bisa Pak, berkatnya bersyarat Pak, keselamatan Tuhan oleh darahnya memang cuma-cuma. Tapi kalau berkat bersyarat Pak, bersyarat. Itu yang dikatakan pendeta-pendeta kadang-kadang. Ya benar kan Pak? Orang benar baru diberkati. Kalau kamu melakukan baik-baik ini, baru diberkati. Kan tuh ayatnya bilang gitu. Ya kalau kita bilang gini gimana? Orang benar diberkati. Ya saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya kan yang benar Yesus. Ya kan kebenaran Yesus jadi milik saya. Jika kamu baik-baik begini, maka kamu berkat ini akan datang kepadamu. Ya, Ulangan 28 kan, diberkati di kota, di ladang, masuk keluar. Adonannya, bakulnya, kandungannya. Ya kan bersyarat semua Pak. Baca aja, Bapak nggak bisa baca. Syaratnya sudah diselesaikan semua oleh Yesus. Ya tapi kan itu Yesus. Sebagai saya, untuk saya. Itulah kita memegang kepala tuh. Menyentuh kepala Yesus. Amin. Ya. Makanya Matius 7:11 katakan gini. Jadi, ya, dipakai bahasa retoris lagi ya. Ya, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, kita aja yang Bapak yang nggak sempurna, ya bilang yang jahat bahkan kalau di mata Tuhan, ya tahu memberikan pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Makanya hari Jumat kita dengar kan, Tuhan senang kalau kita meminta besar. Kenapa? Ya karena kita lihat Yesus. Amin.
Ya, apalagi Bapa di surga. Makanya kita learn labor to rest. Makanya Ibrani 4 katakan kita tuh berjuang untuk rest. Karena untuk rest itu ternyata perlu perjuangan dalam tanda petik ya. Nggak perlu ngeden sih. Ya gimana sih Pak berjuang untuk rest? Ya rest gitu loh maksudnya. Ya, bukan tentang kita tapi tentang Dia. Rest juga itu adalah aktif digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki opini yang baik tentang Bapa. Kalau opini kita yang tidak baik, nggak mungkin orang bisa rest. Oh, Bapak pelit, kata iblis, kan gitu. Oh, Bapak masih mau hukum. Lu salah tiap siapa aja lu digebuk. Lu tabur buruk, lu keluar tuai buruk, lu Melki. Ya kan Bapak percaya kan? Percaya reward, upah, mahkota, percaya. Tapi yang buruk-buruk saya diambil sama Yesus. Yang harusnya menimpa saya. Semua yang baik, yang Tuhan kerjakan melalui saya, hasilnya baik, hasilnya luar biasa, ya buat saya. Licik dong Pak, bukan licik. Itulah amazing grace. Itulah kasih karunia. Amin. Ya, jadi akarnya tuh di hati. Ya, hati nurani kita harus bebas hutang. Bebas hutang. Ya, hati nurani yang sempurna. Karena fokus kita Tuhan supply. Ya, bukan fokus kita harus lakukan apa nih? Harus melayani Tuhan, harus doa, harus gini. Bukan. Ya, growing proses kita. Kalau kita dengar hari Jumat tuh, kita ada growing proses memang. Tapi seperti latihan iman tuh, saudara. Seperti latihan iman. Kalau kita latihan barbel kan terus aja begitu. Berulang. Sabar, berulang, tekun. Dengar lagi. Dalam masalah besar, masalah kecil. Kerjakan workout. Nah, workout tuh latihan. Makanya disebut di dalam 1 Timotius 4 ayat 8, ayat 7 mulai 7b ya. Latilah dirimu beribadah. Tadi kita udah bilang ya, kalau kita ibadah hari ini tuh kan kita nggak pikirin lagi kan, mau ada utang kek, mau ada ini, ada itu, pokoknya kita duduk lihat Yesus aja gitu. Itu latihan nih, latihan kayak gini. Latihan badani terbatas gunanya. Kenapa? Latihan badani itu nggak memberikan. Saya bilang gini, kita olahraga, latihan badani kan olahraga. Olahraga itu bukan untuk sehat. Karena saya sehat, saya olahraga. Nah, saya bilangnya gitu, karena saya sehat, saya olahraga. Kenapa Pak? Apa bedanya Pak? Karena saya sehat, saya olahraga. Tapi kalau olahraga untuk sehat, berarti tergantung saya dong. Ya kan benar Pak? Enggak. Orang dunia bilang gitu. Dia suka olahraga sih, makanya sehat katanya. Berarti kesehatan Bapak dari mana kalau bukan dari olahraga? Dari Tuhan. Sama-sama katakan, kesehatan saya dari Tuhan. Karena saya sehat, saya olahraga. Jadi kalau saya nggak olahraga juga, ya saya tetap sehat kan? Karena dari Tuhan. Kalau orang, wah dia nggak suka olahraga sih, makanya sakit. Ya kalau lagi hoream, lagi males, jadi sakit dong. Liur Pak, bingung Pak, Bapak mau ngomong bolak-balik. Papanya gini saudara. Jadi olahraga buat apa? Buat fit. Ya oke lah, saudara latihan, barbel gini. Tangan saudara lebih gede ya. Itu fit namanya. Tapi kesehatan dari Tuhan. Sama-sama kan kesehatan dari Tuhan. Amin. Karena saudara sehat, saudara bisa berolahraga, saudara bisa main, saudara bisa pergi ke sana ke sini, saudara bisa jalan, naik gunung, turun gunung, lari, maraton misalnya gitu. Ya. Karena kesehatan dari Tuhan. Amin. Ya, metanoia, rubah terus menerus. Itu latihan beribadah, rubah, metanoia. Ya, karena tidak natural. Maksudnya gini, gimana nggak natural Pak? Ya sistem dunia kan logikanya begini. Nggak ada makan siang gratis. Nggak ada makan siang gratis. Injil bilang, makan gratis. Makan firman Tuhan gratis. Wah itu berbeda saudara. Orang dunia bilang, mana bisa sih sehat terus? Ya orang, maaf nih, bukan anti asuransi. Enggak, kan kita tadi udah dengar ya.
Kan Bapak pasti bisa kecelakaan gitu. Dunia. Tuhan apa? Kita sudah ditebus. Kita sudah ditebus dari penyakit, kita ditebus dari kecelakaan. Berarti, nggak usah pakai berarti sudah. Pokoknya kalau sudah punya fasilitas, punya BPJS, ya jangan dibuang, pakai aja. Kemarin ngomong sama Daniel ya. Ya bukan berarti saudara beli mobil terus ban serepnya dibuang, ya nggak usah, udah ada. Pakai aja. Biarin aja. Tapi bukan ngarepin, untung gue punya ban serep. Enggak. Ya. Kata ada Daniel, katanya di mobil dia ada payung, ya di mobil saya juga ada payung. Bukan ngarepin hujan, kayak taruh aja. Ya, fasilitas nggak ada masalah, saudara. Amin. Tapi kita nggak bergantung sama itu, ya. Kita bergantung sama kebenaran, ya. Marta bergantung sama pikirannya, dia sibuk. Bagaimana Yesus mesti makan, si keluarga mesti makan, dia sibuk. Sementara Maria makan apa? Makan yang gratis. Dia makan Yesus. Yesus kenyang, dia kenyang. Mana bisa, Pak? Bisa. Nah itulah. Dia akhirnya rest. Dia duduk dengar. Ya dia makan banyak. Dia terima banyak. Dia menerima pewahyuan Roh Kudus. Hidupnya dipelihara. Luar biasa. Amin. Ya. Ya saya nggak mau. Ini kita ayat terakhir ya, 1 Korintus 1 ayat 30 kita baca. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita kan oleh Dia, tadi karena anak domba yang sudah dipersembahkan, kita jadi benar, kebenaran Allah dalam Kristus. Kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Yang oleh Allah menjadi apa? Menjadi hikmat, menjadi kebenaran, menjadi kekudusan, menjadi penebusan. Bahasa Inggrisnya lebih jelas ya. Wisdom, hikmat, unto us, wisdom, righteousness, kebenaran, kekudusan, dan penebusan. Ya, kalau orang kayak bilang ini, kalau kamu nggak menguduskan diri, kamu nggak diangkat nanti kalau Yesus datang. Wah, ada orang, wah nggak mau kerja, nggak mau gini, wah dia nggak mau gini. Dia mau jadi mempelai, padahal dia udah mempelai. Jadi kebalik-balik, saudara. Karena hidup dengan tuntutan akhirnya. Bukan rest lagi, tuntutan, bukan supply lagi. Nggak rest lagi. Kita sudah ditebus. Kristus bagi kita itu penebus, juru selamat. Nah itulah kita taruh tuh tangan kita di atas Yesus ya. Touch Jesus lah maksudnya tuh. Sentuh kepala domba itu, touch Jesus. Ya, dan kalau persembahan bawa imam ke dalam, keluar lagi, berarti ada berkat. Yesus sudah serahkan dirinya, naik ke surga, bawa persembahan dirinya sendiri. Muncul lagi di hadapan orang, memperlihatkan diri bahwa dia bangkit. Berarti apa? Dia bangkit, dia tunjukkan dirinya. Berarti apa? Berarti saudara senang, saudara sukacita, saudara bahagia. Sudah selesai pekerjaannya, sudah sempurna buat saudara dan saya. Saudara terima berkat. Ya, Roma 5 ayat 9 ayat terakhir. Udah dikeluarin sama Mika. Lebih-lebih, much more. Lebih-lebih daripada tadi korban domba kaki 4 binatang. Karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Korbannya bukan domba kaki 4, anak domba Allah, darahnya Yesus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, kita tidak pernah dihukum, apalagi nanti dalam masa tribulasi, kesukaran besar, murka Allah begini begitu, kita pasti diselamatkan. Sozo. Ya, dan orang dengar gini merasa kalau kita terima pasti, kalau kita terima sepenuhnya, kalau kita terima tidak mungkin dihukum. Kita di dalam Yesus, di dalam kita dimeterai Roh Kudus, kita pokoknya sudah benar-benar aman. Dicurigai, sesat katanya. Jangan mau tahu, saudara. Biarin aja. Yang rugi bukan kita kok. Kita berdiri teguh aja.
Buktinya yang masuk Kanaan, yang percaya, yang Tuhan bilang hatinya lain, yang punya iman. Saudara dan saya. Mari saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya mendengar kabar baik hari ini, tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya belum menerima Savior. Saya dengar ada korban anak domba Allah menghapus dosa saya, tapi saya belum pernah menerima Yesus. Saudara, ini kesempatan saudara. Ikuti saya berdoa. Ikuti ya. Katakan, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Segala dosa saya sudah diampuni, dan saya dibenarkan sepenuhnya. Dan saya menerima semua janji, semua berkat Tuhan. Semua aspek, semua area, semua dimensi, semua spektrum hidup saya, ada supply Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah diberkati? Amin. Ya, saya diberkati. Yang menyampaikan juga diberkati. Karena Roh Kudus begitu luar biasa. Ya, kita persiapkan perjamuan kudus kita. Ya, kita sudah dibasuh dengan air yang jernih, air yang murni, air yang segar dari semua debu-debu. Kita nggak bisa lagi dicaplok, dimakan sama ular, ya. Dan kita diseka dengan kain lenan halus. Ya, Rasul Paulus katakan, sebab apa yang aku teruskan kepadamu, yaitu perjamuan kudus, aku terima sendiri dari Tuhan. Kita terima sendiri dari Tuhan. Sama-sama katakan, saya terima sendiri dari Tuhan. Di tempat saudara masing-masing terima sendiri dari Tuhan. Ya, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita nggak memperingati dosa, karena dosa sudah dihapus. Kita memperingati kematian Tuhan, supaya kita hidup. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar menguntungkan, benar-benar benefit. Ya, kan Tuhan yang bilang, tubuhku benar-benar makanan, benar-benar minuman. Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, tubuh Kristus diremukan, hancur-hancuran supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Ditikam, keluar air dan darah supaya dosa kita dihapus semua. Dicambuk sampai tersingkap tulang-tulangnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang tuh, ya. Semua penyakit, semua kutuk, semua kematian, murka, semua api yang mestinya menimpa kita, murka Tuhan, diserap habis. Penghukuman yang mesti menimpa kita diserap habis. Sehingga kita bisa rest, bersandar pada kemurahan dan kebaikannya. Dan berkata Tuhan Yesus, sebagaimana engkau di surga, naik timah kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat, demikian saya di bumi sekarang ini. Ya, kepala sehat, tubuh sehat tuh. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, ya, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel, jaringan, anggota tubuh kita. Ya, kita ini seperti pohon yang Tuhan tanam di tepi aliran air, merambatkan akarnya di tepi batang air, menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Apa yang kita perbuat prosper, good sukses. Karena kita makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana sorgawi, hukum roh yang menghidupkan, memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Semua kutuk dari Adam sudah putus. Gandum terbaik diolesi butter, bau harum Kristus, madu yang manis dari gunung batu. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita daging Kristus, tulang Kristus, ya. Kepala sehat, tubuh sehat. Kristus kepala, kita tubuh. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru.
yang dimeterai oleh darah Yesus itu pengampunan segala dosa. Segala dosa kita dihapus, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Ya. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita, tidak mungkin pernah ingat lagi. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Ya, tidak mungkin diinput pelanggarannya itu kesalahan yang enggak ya. Tidak diinput sin, dosa. Kita ada kebenaran Adam Kristus, kita pewaris. Kita mewarisi Kanaan, tanah yang mengalir susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah besar, baik isinya, nggak kita bangun, nggak kita isi, kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah, yang kita nggak gali, kita yang minum, kita yang memilikinya. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima, kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita yang memilikinya. Gandum jelai kita makan, tidak perlu berhemat. Exit good land ya. Luar biasa baik. Kita mewarisi dunia ini, kesehatan, kemakmuran, mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi, mewarisi panen raya besar, manifestasi berkat hujan akhir, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat rohani pneumatikos tuh in heavenly places. Warisan anak sulung, karisma, karunia karena roh, semua janji, semua berkat. Karena kita pegang, kita ada kebenaran Adam Kristus menjadi warisan kita semua. Saudaraku yang kasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.